Pak, lalu bagaimana caranya supaya Bapak Ibu bisa membeli Smart Export? Nah, di sini saya harus jelaskan dengan sangat tegas. Jadi, Smart Export itu tidak dijual umum, Bapak Ibu. Tidak dijual umum. Maksudnya gimana? Ya, jadi kalau Bapak Ibu punya uang sebesar apapun, itu tidak bisa datang ke pengelola lalu bilang saya mau beli Smart Export. Tidak, karena tidak dijual umum. Nah, sementara, jadi bagaimana Pak lalu cara dapetinnya kalau nggak dijual umum? Jadi cara untuk semua pemapah mendapatkan Smart Export yaitu dengan cara membeli produk edukasi. Jadi setiap kali terjadi pembelian produk edukasi, maka Bapak Ibu mendapatkan kapasitas Smart Export. Ini Bapak Ibu. Oke? Nah, produk edukasi ini maksudnya apa, Pak? Jadi produk edukasi ini adalah sebuah produk edukasi mengenai bagaimana cara membuat robot trading yang dikeluarkan oleh PT Simbiotik Multitalenta Indonesia. Jadi PT Simbiotik Multitalenta Indonesia ini, ya kan, atau biasa disebut dengan PT SMI, itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang IT, Bapak Ibu. Jadi bukan di bidang investasi ya, tapi di bidang IT. Oke, di bidang IT. Dan sudah berdiri ini sudah cukup lama, udah 3 tahunan. Didirikannya sudah semenjak tahun 2017. Nah, karena udah berbentuk PT, artinya izin dimiliki sudah lengkap. Nah, kan termasuk karena produknya adalah berubah teknologi, tentu punya namanya PSE, penyelenggara sistem elektronik. Ada NIB dan juga ada NPWP. Dan yang paling penting ya, itu adalah SIUPL. Ini Bapak Ibu. Kenapa? SIUPL itu adalah surat usaha izin penjualan langsung. Oke, ini Bapak Ibu. Kenapa? Karena SIUPL inilah yang memungkinkan setiap pengguna, setiap pembeli produk edukasi yang ada di PT SMI itu berhak menjual kembali produk edukasinya. Oke, lalu siapa Pak orang-orang di balik PT SMI? Pada dasarnya ada banyak dengan kapasitas dan kapabilitas masing-masing. Tapi di sini saya jelaskan satu orang saja yang ada di tengah beliau ini yang bernama Pak Andreas. Jadi Pak Andreas ini adalah direktur utama dari PT SMI Bapak Ibu. Pak Andreas ini ya. Pak Andreas. Nah, Pak Andreas sendiri ini sudah berkecimpung di dunia trading itu sudah lebih dari 20 tahun. Menempuh pendidikan di New Zealand di bidang keuangan ya. Jadi beliau ini sudah ibaratnya udah pakar, udah basah banget lah di industri trading Bapak Ibu. Jadi udah ngerti banget bagaimana caranya melakukan trading. Oke. Nah, selain itu, PT SM ini memiliki visi yaitu bagaimana membuka wawasan masyarakat mengenai trading, otomasi trading dan juga cara membuatnya. Maksudnya gimana Pak? Jadi salah satu produk edukasi dari PT SMI itu adalah e-book Net 89 yang judulnya adalah cara mudah belajar membuat robot trading forex. Jadi artinya lagi Bapak Ibu itu akan mendapatkan sebuah produk edukasi atau e-book bagaimana caranya supaya Bapak Ibu nantinya bisa memiliki atau membuat robot trading sendiri. Jadi nanti Bapak Ibu akan diajari bahasa-bahasa pemrograman, lalu bagaimana cara memasukkan logika kerja, parameter dan juga susunannya. Dengan buku ini diharapkan nanti Bapak Ibu itu bisa membuat robot trading sendiri yang sederhana. Oke? Nah, selain itu Bapak Ibu, PT SMI ini itu udah punya kantor itu tersebar di berbagai macam kota yang ada di Indonesia. Yang pertama itu PT SMI punya kantor pusat di Jakarta Bapak Ibu, yaitu di Soho Capital lantai 31. Yang kedua PT SMI itu juga punya kantor itu di Pakuwon Tower lantai 11 Tunjungan Plaza 6 Bapak Ibu. Yang ketiga Bapak Ibu, PT SMI ini punya kantor di Denpasar. Yang keempat kemarin beberapa bulan yang lalu itu kita baru saja launching kantor di Medan. Ya, saya sama teman-teman juga sempat datang ke sana, ya kan kita lihat kantornya dan sampai sekarang masih aktif dengan aktivitas di sana. Dan nanti akhir tahun ini kita akan peresmian kantor di Bandung, Bapak Ibu. Bandung. Oke, peresmian kantor di Bandung. Nah, PT SMI ini sebenarnya bukan perusahaan ecek-ecek, udah perusahaan lama ya, memiliki legalitas yang lengkap, didukung dengan manajemen yang profesional, kantor di mana-mana dan produk yang nantinya Bapak Ibu bisa belajar bagaimana caranya membuat robot trading sendiri.
Nah, sehingga setiap Bapak Ibu udah paham, oke, jadi cara untuk mendapatkan smart export yaitu dengan cara membeli produk edukasi. Nah, setiap pembelian produk edukasi ini nanti akan menghasilkan jenis atau tipe-tipe robot yang Bapak Ibu bisa miliki. Dari yang pertama, ada jenis yang namanya trader. Oke. Yang kedua, ada yang namanya pro trader. Yang ketiga, ada yang namanya eksekutif. Yang keempat, ada yang namanya tycoon. Yang kelima, ada yang namanya supreme. Ini namanya jenis-jenisnya. Nah, jenis-jenis ini nanti akan menentukan berapa besar kapasitas atau lot yang Bapak Ibu miliki dan juga berapa besar potongan bagi hasilnya. Contoh, kalau trader Bapak Ibu belanja produk edukasi itu sampai $500. Oke, pro trader Bapak Ibu belanja produk edukasi itu sampai $1.000. Eksekutif Bapak Ibu belanja produk edukasi itu sampai $2.500. Kalau tycoon $5.000, oke. Supreme itu sama dengan $10.000. Ini belanja produk edukasinya ya. Nah, setiap belanja produk edukasi ini Bapak Ibu nanti akan mendapatkan kapasitas atau syarat depo tradingnya. Artinya Bapak Ibu nanti juga harus menyiapkan deponya. Ini selalu nominal 5 kali lipat. Jadi kalau belanjanya 500, maka di sini 2.500. Sama juga kalau belanjanya 1.000, Bapak Ibu mendapatkan kapasitas sampai $5.000. Ini juga sama, 2.500 berarti kapasitasnya 12.500. Ini juga sama, 5.000 kapasitasnya 25.000. Ini juga sama, kapasitasnya 50.000. Oke. Nah, ingat, belanja produk edukasi mendapatkan kapasitas. Kapasitas artinya Bapak Ibu menyiapkan modal tradingnya, ya. Nah, sama semua target kerjanya ya 1%, tetap sama. Yang membedakan karena di sini kapasitasnya berbeda, tentu nominalnya pasti berbeda. Contoh, trader 1% dari 2.500 sama dengan $25 per hari. Kalau pro trader, target kerja 1% sama dengan $50 per hari. Kalau eksekutif 1% dari 12,5 sama dengan $125 per hari. Kalau tycoon sama dengan $250 per hari. Kalau supreme sama dengan $500 per hari. Tapi harus Bapak Ibu ingat ya, ini target kerja, bukan target profit. Jadi apa yang saya jelaskan ini adalah target kerjanya. Bisa tercapai, bisa nggak tercapai, dan juga bisa loss, tetap sama aja. Nah, setiap kali mencapai target kerja atau menghasilkan profit, itu akan dipotong bagi hasil. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, bagi hasil ini berbeda-beda. Jadi kalau Bapak Ibu ambil yang pakai trader, bagi hasilnya 45-55. Kalau pro trader itu 40-60. Eksekutif 30-70. Tycoon 20-80. Supreme itu 10-90 Bapak Ibu. Nah, ini yang Bapak Ibu terima yang sebelah kanan. Trader dapatnya 55%. Artinya, kalau misalnya dia nyampe target kerjanya $25, maka yang Bapak Ibu terima bersih atau net ya, sama dengan 55% dari 25, yaitu sama dengan $18,75 per hari. Oke. Sorry, 18. Oh, bukan, sorry, 13. Mohon maaf. Ya. Nah, lalu bagaimana kalau pro trader sama 60% dari $50 sama dengan $30 per hari. Eksekutif bagaimana kalau dia mencapai profit yang Bapak Ibu terima 70%-nya. 70% dari 175 sama dengan $87,5 per hari. Oke. Tycoon berapa? 80% dari 250 sama dengan $200 per hari. Kalau Supreme bagaimana? 90% dari 500 sama dengan $450 per hari, Bapak Ibu. Nah, inilah. Ingat tadi ya, Smart Export memiliki beberapa jenis. Jenis-jenis tadi ditentukan dari berapa besar Bapak Ibu belanja produk edukasi. Nanti dari belanja produk edukasi menentukan berapa kapasitasnya. Nah, kapasitas ini nanti akan menentukan target kerjanya. 1% sih tetap, tapi tinggal dikalikan saja. Nah, karena setiap paket ini berbeda-beda, tentu sharing profit yang dimiliki berbeda-beda. Semakin besar Bapak Ibu belanja paket edukasinya, semakin besar kapasitas yang Bapak Ibu miliki, semakin besar target kerjanya, dan semakin kecil potong ban bagi hasilnya, akhirnya semakin besar
profit bersih yang bisa Bapak Ibu terima. Oke, Pak, tapi tadi itu ngomongin dolar. Saya ini kurang paham kalau ngomongin dolar. Saya ini kan sehari-hari belanja, bayar uang anak sekolah, habis itu kalau jalan-jalan itu semua pakai rupiah. Jelasinnya pakai rupiah aja, Pak. Intinya saya keluar uang berapa rupiah, bisa dapatnya berapa rupiah kan gitu. Nah, di sini kita bahas bareng-bareng. Katakanlah Bapak Ibu ambil yang namanya paket Pro Trader. Maka Bapak Ibu belanja produk edukasinya sebesar $1.000. Kapasitasnya yaitu sebesar $5.000. Ini kan kalau di total sama dengan 6.000. Nah, $6.000 ketika kursnya di sini adalah $1 itu sama dengan 15.000. Artinya sebenarnya Bapak Ibu keluarkan katakanlah di awalnya 90 juta rupiah. Ya. Jadi tinggal, oke Pak, kalau saya mengeluarkan uang 90 juta, lalu berapa sih yang bisa saya dapatkan harian, bulanan, bahkan tahunan? Yuk kita hitung bareng-bareng. Harian. Oke, harian. Berapa yang Bapak dapatkan? Masih ingat kapasitasnya berapa? 5.000. Jadi 5.000. Target kerjanya berapa? 1%. Sama dengan berapa? $50 per hari. Oke. Tapi ingat, ini masih profit kotor. Masih harus potong bagi hasil. Kalau Bapak Ibu lihat sebelumnya, Pro Trader bagi hasilnya berapa? 40, 60. Artinya diterima bersih sama dengan $60. 60%. Jadi dari $50, yang Bapak Ibu terima 60%-nya. Sama dengan berapa? $30 per hari. Nah, ketika Bapak Ibu katakanlah nih, Pak, saya kan tadi sudah saya ingatkan ya, akun trading atas nama pribadi, artinya Bapak Ibu punya kuasa penuh, dan juga Bapak Ibu bisa melakukan withdraw kapanpun, setiap hari juga nggak masalah. Jadi kalau Bapak Ibu cairkan nih $30-nya, pengalinya 15, tetapi 13.000. Oke, ini dikalikan 13.000 sama dengan 390.000 per hari. Ya, ini harian. Bagaimana kalau bulanan, Pak? Ya udah tinggal dikali saja. 390.000 ya kan, dikalikan berapa? Bukan 30. Tetapi kita hitungnya hanya hari kerja. Karena robot itu hanya trading Senin sampai Jumat. Artinya seminggu hanya dihitung 5. Kalau 1 bulan ada 4 minggu, berarti sebulan hanya dihitung 20 hari kerja. Ini sama dengan berapa? 7.800.000 per bulan. Oke, ini kalau bulanan. Kalau tahunan berapa Pak tahunan? Tinggal kita kali lagi. 7.800.000. Oke, dikalikan 12. Sama dengan berapa? 7.070. 70 juta. 24 berarti 84 juta. 84, 78 kali 12. 61, 7 kali 2, 15. 78, 6, 5, 3, 1. 7, 8, 8 kali 2, 6, 7 kali 2, 14, 15, 7, 8, 6, 5 tambah 8, 3, 1. 93 juta 600.000 selama 1 tahun. Oke. Nah, yang Bapak Ibu kalau misalnya contoh Bapak Ibu mau ambil katakanlah nih semua modalnya ya. Jadi Bapak Ibu, oke Pak, saya mau ikut hanya setahun saja. Jadi setelah udah mendapatkan profit, Bapak Ibu mau tarik modalnya kan boleh kan? Boleh. Ini kan kapasitasnya bisa Bapak Ibu cairkan kapanpun. Artinya ketika Bapak Ibu tutup akun yang Bapak Ibu terima 93 juta tambah 65 juta sama dengan berapa? 8.158 juta 600.000. Jadi sebenarnya dari modal 90 juta dalam waktu setahun, dalam waktu setahun itu akan menjadi 158.600.000 Bapak Ibu. Tapi ingat, ini dengan asumsi kalau setiap hari itu capai target 1%. Kenyataannya, apakah bisa mencapai target 1% terus setiap hari? Jawabannya, ya saya harus jujur aja Bapak Ibu. Selama saya gabung saya pakai produk ini ya, semenjak bulan Februari 2019 sampai sekarang, itu memang belum pernah. Setahun itu profit terus, nggak ada loss-nya, nggak. Buktinya seperti ini. Tetap ada loss-nya, tetap ada capai target, dan juga tetap ada
profit tapi nggak nyampe target. Namanya juga target kerja. Tetapi yang membedakan ini Bapak Ibu, yaitu di bagi hasil. Jadi gini, bagi hasil itu baru akan dipotong apabila robot itu profit. Jadi kalau apabila loss, ya kan, maka robot dianggap berhutang. Nah, hutang ini bukan berarti robot nanti bayar, bukan. Yang dimaksud berhutang itu seperti ini. Jadi katakanlah nih, ini hari pertama. Hari pertama profit misalnya $100. Ini kan dipotong ya, potong bagi hasil. Benar ya? Hari kedua profit lagi $100, potong lagi bagi hasil. Ternyata hari ketiga itu malah minus, loss 100. Apakah potong bagi hasil? Ya nggak ada, namanya juga loss. Tetapi ingat, ketika minus 100, maka robot hutang berapa? 100. Jadi besoknya katakanlah ini profit 100 ya. Apakah dipotong bagi hasil? Tidak, ini diterima bersih. Terima bersih. Kenapa? Karena robot masih hutang $100. Jadi $100 yang profit belum dipotong bagi hasil. Baru setelah itu baru dipotong bagi hasil. Artinya ketika loss seperti ini, profit yang dihasilkan ke depannya itu akan dipakai buat nutup. Tidak dipotong bagi hasil dulu Bapak Ibu. Jadi ini salah satu sisi fairness-nya. Sisi keadilannya lah kalau yang ada di Smart Export. Oke? Nah, kita udah belajar cara kerja, kita udah belajar target kerja, kita juga udah tahu keuntungannya bagaimana. Oke, lalu bagaimana setahun. Nah, yang perlu ini catatan tambahan, catatan pentingnya Bapak Ibu, ini yang Bapak Ibu harus pahami. Yang pertama adalah Bapak Ibu itu punya akun atas nama sendiri ya. Ingat, yang namanya trading akun atas nama sendiri, bukan dikumpulin jadi satu atas nama perusahaan. Enggak. Jadi nanti Bapak Ibu punya akun atas nama sendiri, katakanlah Pak Budi. Yang kedua, nanti Bapak Ibu akan menerima, oke, master password, oke, dan investor password. Maksudnya apa? Jadi Bapak Ibu itu punya kuasa penuh sebenarnya terhadap akunnya Bapak Ibu. Bahkan kuasa penuhnya boleh dibilang Bapak Ibu bisa melakukan intervensi terhadap kinerja robot, terhadap kerjanya robot. Tetapi apabila intervensi kerjanya robot, oke, maka robot tidak bisa dipakai lagi. Ya berarti ya Bapak Ibu tinggal tarik duit aja. Tapi robotnya udah tidak bisa dipakai lagi kalau sampai intervensi. Contoh intervensi apa? Katakanlah nih, Bapak Ibu robot itu hari itu udah mencapai target kerja 1% udah profit. Tapi Bapak Ibu gatel karena ngerti trading, lihat ada momentum di OP sekalian di situ. Nah, ketika itu terjadi, maka Bapak Ibu melakukan intervensi. Bapak Ibu melakukan trading manual di tempat di mana robot itu dipasang. Nah, itu akan menyebabkan robot tidak bisa dipakai lagi. Atau yang kedua, Bapak Ibu ketika robotnya berjalan, lagi transaksi, tiba-tiba Bapak Ibu stopin. Bisa, Bapak Ibu kan pegang master password. Artinya Bapak Ibu punya kuasa sepenuhnya terhadap akun tradingnya. Jadi kalau Bapak Ibu hentikan, robotnya lagi kerja, artinya intervensi juga. Maka robotnya tidak bisa dipakai lagi. Oke. Nah, yang keempat, ya kan, Bapak Ibu kan bisa tarik modal kapanpun. Ya, bisa tarik tarik modal kapanpun. Artinya itu tidak dikunci. Tidak dikunci. Oke. Tetapi yang Bapak Ibu perlu ingat, agar robot tetap berjalan, ya, pastikan saldonya, ya kan, itu minimal 75% dari kapasitas. Di bawah itu, robot tidak bisa dipakai lagi. Modalnya gimana, Pak? Ya modalnya tinggal Bapak Ibu tarik aja.
Ya, jadi ini yang Bapak Ibu harus pahami catatan pentingnya. Karena Bapak Ibu punya akun trading sendiri, artinya Bapak Ibu punya kuasa penuh terhadap akun tradingnya masing-masing. Tapi tentu harus ada aturannya supaya tetap ada apa namanya? Supaya sama-sama ya itu sama-sama bisa berjalan dengan baik. Oke? Karena aturan ini dibuat juga untuk melindungi Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, kita udah belajar itu semua. Terakhir tentu yang paling penting adalah Bapak Ibu juga harus tahu yang namanya risiko. Tetap Bapak Ibu mau itu bisnis atau skema apapun lah, di balik keuntungan itu pasti ada risiko. Itu nggak bisa dipisahkan. Jadi Bapak Ibu di sini juga harus tahu risikonya apa. Risiko yang pertama, dari yang namanya orang trading ya, ini kita ngomongin trading. Risiko yang pertama itu adalah loss trading. Loss trading. Oke. Risiko yang kedua itu adalah broker gagal bayar. Nah, ini risiko trading lah di mana-mana seperti ini. Antara loss trading atau broker gagal bayar. Tetapi Bapak Ibu, di antara dua jenis ini, yang paling sering dialami orang, kenapa orang itu bisa kehilangan banyak uang di trading, itu bukan karena broker gagal bayar. Itu kebanyakan karena ini, loss trading. Ini bisa dibilang 99,999% karena ya loss trading. Sementara broker gagal bayar ada nggak? Ada. Cuma mungkin Bapak Ibu belum pernah dengar yang gagal bayar siapa. Karena memang sangat sedikit sekali. Bisa 0,00 sekian persen. Oke, nah loss trading tentu Bapak Ibu harus tahu. Oke, saya tahu bahwa ada risiko loss trading. Lalu bagaimana manajemen risikonya? Itu tadi, yang pertama, maksimal loss itu sama dengan 5% per hari. Maksimalnya ya. Yang kedua, maksimal loss. Oke, 2 kali per hari. Nah, karena Bapak Ibu sudah tahu ada maksimal loss, yang tentu yang paling penting adalah apa? Karena kita udah tahu ada loss trading, ada maksimal loss-nya, Bapak Ibu ya kan punya kuasa penuh untuk tarik modal. Nah, ini salah satu manajemen risikonya. Artinya katakanlah Bapak Ibu tidak puas dengan kinerja robotnya atau udah nggak sabaran dengan kerjanya pengelola robot, ya udah tarik aja nggak apa-apa. Jadi tidak ada ditahan atau dikunci-kunci, nggak ada ya di sini ya. Jadi nanti Bapak Ibu yang tinggal memutuskan kira-kira masih mau pakai apa enggak robot ini, ya. Yang kedua adalah broker gagal bayar. Oke, katakanlah memang persentasenya sangat kecil sekali, tetapi bagaimana manajemen risikonya? Yang pertama, broker yang dipakai itu adalah broker STP. Artinya karena broker STP, mau itu kita profit atau loss, broker tetap dapat komisi. Yang ketiga adalah multiple broker. Artinya Smart Export ini kerjasamanya dengan banyak broker, bukan hanya dengan satu broker. Jadi kerjasama banyak broker. Oke, ini adalah manajemen risiko yang ada di Smart Export. Untuk handling masalah loss trading, begitu juga broker gagal bayar. Oke.